Tubuh boleh terpasung, tapi jiwa dan pikiran harus terbang sebebas-bebasnya. Dan kami persembahkan karya ini untuk Ibunda Kartini yang telah mengangkat derajat kami para wanita. Lihatlah buku-buku ini. Begitu banyak pengetahuan yang bisa kita dapatkan. Tetapi mengapa perempuan seperti kita tidak bisa mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki? Kita juga memiliki hak untuk belajar dan mengembangkan diri. Aku juga berpikir demikian, Kartini. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Adat dan istiadat sudah mengatur itu semua. Kita hanya bisa berpasrah. Kita harus menerima nasib kita, Kartini. Kita dilahirkan sebagai perempuan. Tugas kita hanya menikah dan memiliki anak. Itu sudah kodratnya. Ayahku juga berkata demikian. Katanya untuk apa perempuan bersekolah tinggi-tinggi? Nanti susah cari jodoh. Lagi pula siapa yang menikahi perempuan pintar? Tidak, aku tidak akan menerima nasib seperti ini. Aku akan membuktikan bahwa perempuan juga bisa berkontribusi bagi masyarakat. Kita memiliki hak yang sama. Tapi bagaimana caranya, Kartini? Kita hanya perempuan biasa. Kita tidak punya kekuatan apa-apa. Kita punya pikiran, kita bisa membaca, kita bisa menulis, kita bisa berbicara. Kita punya hak untuk mengubah dunia dengan cara kita sendiri. Tapi aku takut, Kartini. Aku takut dicemooh oleh masyarakat. Tidak, Kardina. Kita tidak boleh takut pada ketakutan. Kita harus berani berjuang, kita harus berani bermimpi. Aku mendukungmu, Kartini. Aku akan ikut bersamamu. Aku juga mendukungmu, Kartini. Aku juga akan mendukungmu, Kartini. Mari kita wujudkan mimpi kita bersama-sama. Mari. Ibu, aku ingin sekali sekolah di Batavia atau bahkan di Belanda. Aku ingin mencari ilmu lebih banyak lagi. Aku ingin menjadi guru atau dokter supaya bisa membantu orang lain. Anakku, ibu mengerti keinginanmu. Ibu juga ingin kamu bahagia. Akan tetapi, ayahmu memiliki pandangan yang berbeda. Beliau seorang bupati dan beliau juga harus menjaga adat dan tradisi. Tapi ibu, aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku merasa terkurung dan tidak bisa mengembangkan diri. Aku ingin melakukan sesuatu yang berarti bagi bangsa dan negara. Ibu akan mencoba berbicara dengan ayahmu. Tapi kamu harus bersabar dan menerima keputusannya. Jangan sampai ayahmu marah ya, nak. Iya ibu, tapi aku mohon bantulah aku. Ibu akan selalu mendukungmu, nak. Ibu akan selalu ada untukmu. Ayah, izinkan aku untuk melanjutkan sekolah. Aku berjanji akan belajar sungguh-sungguh dan membawa nama baik keluarga. Kartini, sebagai seorang bupati, ayah memiliki tanggung jawab untuk menjaga tradisi dan adat. Perempuan tidak harus sekolah tinggi-tinggi. Tugasmu hanya menikah dan menjadi ibu rumah tangga. Itu saja tugasmu. Tapi ayah, aku ingin lebih dari itu. Aku ingin menjadi perempuan yang mandiri dan berpendidikan. Aku ingin membuktikan bahwa perempuan juga bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat. Aku ingin berguna bagi bangsa ini, ayah. Ayah mengerti keinginanmu, Kartini, tapi ayah tidak bisa melanggar adat dan tradisi. Ayah akan mencarikanmu suami yang terbaik dan terhormat untukmu. Percayalah pada ayah. Apakah itu benar-benar yang terbaik untukku, ayah? Apakah aku tidak bisa memilih jalan hidupku sendiri, ayah? Kartini, ayah menyayangimu. Ayah ingin kamu bahagia, tapi kebahagiaan tidak harus sekolah tinggi-tinggi. Kebahagiaan bisa ditemukan dalam keluarga dan rumah tangga. Baiklah, ayah, aku mengerti. Jepara, 18 Agustus 1988. Stella yang kusayangi, surat ini kutulis untukmu
sahabat yang selalu ada dalam suka dan duka. Aku sangat bersyukur memiliki teman sepertimu yang selalu memberikan dukungan dan semangat. Persahabatan kita adalah kekuatan bagiku, terutama saat menghadapi berbagai tantangan. Aku ingin bercerita tentang kegelisahanku, Stella, mengenai kondisi perempuan di sekitar kita. Banyak dari mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan, terpaksa menikah di usia muda, dan hidup dalam keterbatasan. Aku merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai wanita. Namun, aku sadar bahwa perjuangan ini tidak bisa kulakukan sendiri. Aku membutuhkan dukungan dari orang-orang seperti dirimu yang memiliki visi dan semangat yang sama denganku. Maka dari itu, Stella, mari kita bergandengan tangan, saling menguatkan, dan bersama-sama mewujudkan impian kita. Dengan penuh kasih, tertanda Kartini. Kartini, kamu harus bisa melawan arus. Jangan biarkan ada dan tradisi membelenggu pikiranmu. Tapi ingatlah, kamu harus berani pada dirimu sendiri dan perjuangan apa yang kamu yakini. Tapi aku takut, Nyai. Aku takut dicemooh dan dikucilkan di masyarakat. Aku takut mengecewakan keluargaku, Nyai. Itu adalah risiko yang harus kamu ambil. Tapi ingatlah, perjuanganmu tidak akan sia-sia. Kamu akan membuka bagi jalan perempuan-perempuan Indonesia lainnya. Kamu juga akan menjadi inspirasi bagi mereka. Aku ingin seperti Nyai. Nyai adalah perempuan yang berani dan kuat. Nyai bisa melakukan apa saja sesuai keinginan Nyai. Kamu juga bisa, Kartini. Kamu mempunyai potensi yang sangat besar. Dan kamu juga hanya perlu berani untuk menggunakannya. Amsterdam, 20 Agustus 1988. Sahabatku Kartini yang terhormat, salam hangat dari Amsterdam. Semoga engkau dalam keadaan sehat dan semangatmu terus membara di Jepara. Di sini, musim gugur mulai terasa. Namun semangatku untuk mendukung perjuanganmu tak pernah luntur. Kartini, surat-suratmu selalu menjadi sumber inspirasi bagiku. Aku kagum dengan semangatmu yang tak kenal lelah dalam memperjuangkan pendidikan bagi kaum wanita di Indonesia. Di sini, di Belanda, kami juga terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi semua orang, tanpa memandang jenis kelamin. Oleh karena itu, janganlah pernah berhenti untuk menyuarakan aspirasimu, Kartini. Teruslah menulis, teruslah berdiskusi, dan teruslah menginspirasi. Aku yakin dengan keteguhan hati dan keyakinan yang kuat, engkau akan mampu mengubah dunia. Kartini, engkau tidak sendirian. Ada banyak orang di seluruh dunia yang mendukungmu, yang percaya pada impianmu, dan yang siap membantu mewujudkannya. Teruslah berkarya, teruslah berjuang, dan jangan pernah menyerah. Semoga surat ini dapat memberikan sedikit kekuatan dan semangat untukmu. Aku akan selalu ada di sini, memberikan dukungan dan doa yang terbaik untukmu. Dengan penuh hormat dan persahabatan, Stella Jehandelar.
Stella, suratmu memberikanku kekuatan. Aku berjanji akan mewujudkan impianku. Aku akan membuktikan bahwa perempuan juga bisa berkontribusi bagi masyarakat. Tuan Laswaningrat, dengan masuk ke tangan saya di sini, saya ingin melamar putri Anda itu Kartini, karena saya sangat mencintai beliau dan ingin menikahinya. Saya juga, Raden Sosodiningrat, saya ingin melamar Kartini. Saya bisa memberikan kehidupan yang layak, juga terhormat. Keputusan yang sulit. Ayahanda, maaf, saya tidak termasuk wanita. Saya ingin memberikan pendapat. Apa pendapatmu, Kartono? Tuan Abendanon adalah seorang pemuda yang pintar dan bisa mewujudkan cita-cita Kartini. Sedangkan Raden Adipati adalah bupati yang bisa menjadi wadah Kartini untuk menyampaikan suara. Tapi, apakah Kartini akan bahagia dinikahi oleh seorang bupati? Saya ingin dia menjadi dirinya sendiri dan menjadikan mimpi-mimpinya. Saya tidak akan mengangkat Kartini. Saya akan membiarkan dirinya untuk berkarya, asal sesuai dengan tradisi Jawa. Raden Adipati, saya melihat ketulusan Anda dan kesungguhan Anda dalam diri Anda. Saya percaya Anda akan menjadi suami yang baik bagi Kartini. Saya menerima lamaran Anda. Tapi Raden Sosro, Maafkan saya, Tuan Abendanon, ini demi kebaikan Kartini dan keluarga. buka! Kartini, masuk. Kartini, perkenalkan, ini calon suamimu, Adipati Joyoningrat. Dengan restu ayahmu, saya ingin menegaskan bahwa saya ingin melamarmu. Kartini, maukah kau menjadi istriku? Raden Adipati, terima kasih atas niat baikmu. Tetapi, izinkan saya untuk mengajukan syarat sebelum menjawab. Syarat? Apa itu? Yang pertama, saya ingin terus belajar dan mengembangkan diri. Pernikahan tidak akan pernah menjadi penghalang. Saya sangat setuju. Pendidikan sangatlah penting. Yang kedua, saya ingin mendirikan sekolah untuk perempuan-perempuan terutama yang kurang mampu. Itu permintaan yang sangat menarik. Dan yang ketiga, saya ingin tetap terus bertemu dengan teman-teman saya, terutama yang dari Eropa. Saya tidak ingin semuanya terisolasi. Tapi kau juga harus menjaga batasan sebagai seorang istri. Tentu saja, saya akan menjaga kehormatan diri dan keluarga. Syaratmu berat, Kartini. Tapi saya bersedia untuk menerimanya. Tapi kau juga harus menerimaku dengan posisiku sebagai bupati. Terima kasih Raden Adipati. Saya berjanji akan menjadi istri yang baik. Mari kita membangun masa depan bersama. Senyum lega merekah di wajah Kartini. Janji diucapkan, tangan diulurkan, masa depan baru penuh tantangan dan harapan. Sebuah pernikahan yang tak hanya menyatukan dua hati, namun juga dua visi untuk kemajuan bangsa. Akhirnya, Kartini menikahi Joyoningrat sebagai bentuk pengorbanan dan perjuangan terhadap mimpinya, memberikan harga dan hak yang sama bagi wanita untuk berkembang. Aku yang merindukan kasih Naya. Membuat apa? Mama Endah, Ya, Andi.
Tidak profesional, tidak profesional.